Kehidupan Nara terasa nyaris sempurna. Perutnya yang membuncit, kini memasuki bulan ketujuh, adalah pusat dari kebahagiaan itu. Setiap pagi, ia akan berdiri di depan cermin, mengelus benjolan keras di perutnya dan membayangkan tawa seorang bayi yang akan segera mengisi rumah mereka. Bima, suaminya, akan memeluknya dari belakang, meletakkan dagunya di bahu Nara, dan ikut mengelus perut itu. Mereka akan berbicara tentang nama, tentang warna cat untuk kamar bayi, tentang semua harapan yang mereka gantungkan pada masa depan. Rumah kecil yang mereka cicil terasa hangat dan penuh cinta. Setidaknya, itu yang Nara rasakan saat hanya ada mereka berdua. Masalah selalu datang bersamaan dengan derap langkah kaki Ibu Ratna, mertuanya. Wanita parubaya itu tinggal bersama mereka sejak 3 bulan lalu, dengan alasan ingin membantu merawat Nara yang sedang hamil besar. Namun, niat baik yang diucapkan di awal terasa seperti kedok belaka. Setiap hari, ada saja yang menjadi bahan komentarnya. Masakannya terlalu asin, cara Nara menyapu tidak bersih, bahkan pilihan pakaian daster Nara pun dianggap tidak pantas. Siang itu, Nara sedang memasak makan siang. Aroma tumis kangkung dan ikan goreng memenuhi dapur kecil mereka. Ia bergerak sedikit lambat, napasnya terkadang terasa berat, tetapi ia melakukannya dengan senang hati. Ia ingin Bima pulang dan disambut dengan makanan hangat. Ibu Ratna masuk ke dapur. Wajahnya tertekuk masam seperti biasa. Ia melihat ke wajan di atas kompor, lalu ke meja makan yang sudah tertata rapi. Tidak ada senyum, hanya decakan lidah yang terdengar tajam. "Kamu ini masak tidak pernah benar," ucapnya. "Ikan gorengnya terlalu kering, lihat itu. Nanti Bima bisa sakit gigi makannya." Nara menarik napas pelan, mencoba menahan diri. "Ini sudah biasa, Bu. Bima suka yang sedikit garing," jawabnya lembut. Jawaban Nara seolah menyulut api. Ibu Ratna meletakkan tangannya di pinggang. "Kamu sekarang sudah berani menjawab ya? Mentang-mentang sudah mau punya anak, kamu merasa jadi penguasa di rumah ini? Ini rumah anakku. Semua yang kamu nikmati sekarang itu hasil kerja keras anakku. Kamu sendiri datang ke sini bawa apa? Bawa badan saja." Hati Nara terasa seperti diremas. Kalimat itu bukan pertama kali ia dengar. Setiap kali Ibu Ratna marah, status sosialnya yang dianggap rendah selalu diungkit. Nara memang berasal dari keluarga sederhana, sementara keluarga Bima, meskipun bukan konglomerat, cukup terpandang di lingkungan mereka. "Bukan begitu maksud saya, Bu. Saya hanya menjelaskan," suara Nara bergetar. "Sudah, tidak usah banyak alasan. Kamu itu memang tidak tahu diuntung. Harusnya kamu bersyukur dinikahi Bima. Kalau tidak, paling kamu hanya jadi pegawai toko biasa seumur hidupmu." Nara memilih diam. Percuma berdebat. Ia mematikan kompor dan mulai memindahkan masakannya ke piring saji. Tangannya sedikit gemetar. Ia berharap Bima segera pulang. Bima adalah penenangnya, satu-satunya alasannya untuk tetap kuat menghadapi semua ini. Ketika Bima tiba di rumah, suasana sudah terasa dingin. Ia melihat ibunya duduk di ruang tamu dengan wajah marah, dan Nara di dapur dengan mata yang sedikit sembab. Bima tahu apa yang terjadi. Ini adalah pemandangan yang terlalu sering ia saksikan. "Ada apa lagi, Bu?" tanyanya pelan, seolah takut membangunkan harimau. "Tanya saja istrimu itu. Makin hari makin kurang ajar. Sudah tidak becus mengurus rumah, sekarang berani melawanku," sembur Ibu Ratna. Nara keluar dari dapur, membawa segelas air untuk Bima. Ia menatap suaminya, mencari pembelaan di sana. "Mas, aku tidak melawan. Aku hanya..." Ibu Ratna memotong ucapannya. "Kamu lihat kan, Bima? Dia selalu punya jawaban. Dia tidak pernah mau disalahkan. Perempuan macam apa dia itu?" Bima menghela napas panjang. Ia terjebak di tengah. Di satu sisi, ada ibunya yang telah membesarkannya. Di sisi lain, ada istrinya yang sedang mengandung anaknya. Dan seperti biasa, ia memilih jalan yang paling mudah untuknya, yaitu tidak memilih. "Sudahlah, Bu. Mungkin Nara hanya lelah. Ayo kita makan dulu, aku sudah lapar." Jawaban Bima adalah pukulan telak bagi Nara. Tidak ada pembelaan. Tidak ada usaha untuk mencari tahu kebenarannya. Ia hanya ingin masalah cepat selesai agar bisa makan dengan tenang. Nara meletakkan piring-piring di meja dengan perasaan hampa. Mereka makan dalam diam yang mencekam. Hanya suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Malam harinya, pertengkaran itu mencapai puncaknya. Pemicunya sepele.
Nara tidak sengaja menumpahkan segelas air di dekat tas tangan mahal milik Ibu Ratna. Meskipun air itu tidak mengenai tasnya sama sekali, Ibu Ratna menjerit seolah tasnya baru saja terbakar. Dasar ceroboh. Kamu sengaja kan? Kamu iri karena tidak akan pernah bisa membeli tas seperti ini. Bukan begitu, Bu. Aku tidak sengaja, tanganku licin. Nara mencoba menjelaskan sambil berjongkok untuk mengelap tumpahan air. Perutnya yang besar membuatnya kesulitan bergerak. Alasan. Selalu alasan. Aku sudah tidak tahan lagi tinggal satu atap dengan perempuan pembawa sial sepertimu. Sejak kamu masuk rumah ini, usaha Bima tidak maju-maju. Rezekinya seret. Sekarang kamu hamil, bukannya membawa berkah, malah semakin menjadi-jadi. Jangan-jangan anak yang kamu kandung itu juga pembawa sial. Kalimat terakhir itu adalah batas kesabaran Nara. Ia bisa menerima dihina, tetapi ia tidak bisa menerima anaknya yang belum lahir ikut dihina. Cukup, Bu. Jangan bawa-bawa anak saya, ucap Nara, suaranya naik 1 oktav. Matanya menatap tajam ke arah mertuanya. Ibu Ratna terkejut melihat perlawanan itu. Wajahnya memerah karena marah. Oh, sudah berani membentakku sekarang? Bagus. Bima, lihat istrimu ini. Dia sudah berani membentak ibumu. Kamu mau jadi anak durhaka karena membela perempuan ini? Bima yang sejak tadi hanya menonton, akhirnya angkat bicara. Tapi bukan untuk membela Nara. Nara, kamu kenapa jadi begini? Minta maaf sama ibu, ucapnya dengan nada menekan. Minta maaf untuk apa, Mas? Aku tidak salah. Ibu yang sudah keterlaluan. Kamu tetap tidak boleh membentak orang tua. Cepat minta maaf. Nara menggelengkan kepalanya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tidak. Aku tidak akan minta maaf untuk sesuatu yang tidak aku lakukan. Ibu Ratna tersenyum sinis. Ia melihat kesempatan emas untuk menyingkirkan Nara. Baik. Kalau kamu tidak mau minta maaf, berarti kamu sudah tidak menganggapku sebagai orang tuamu. Kalau begitu, untuk apa kamu tinggal di sini? Pergi dari rumah ini. Sekarang juga. Nara menatap Bima, berharap suaminya akan mengatakan sesuatu. Menghentikan kegilaan ini. Tetapi Bima hanya diam, wajahnya pucat dan bingung. Ia menatap ibunya, lalu menatap Nara, seolah menimbang-imbang. Keheningan itu adalah jawaban yang paling menyakitkan bagi Nara. Suaminya tidak akan membelanya. Pergi, aku bilang. Jangan bawa apapun dari rumah ini kecuali pakaian yang menempel di badanmu. Semua yang ada di sini milik anakku, teriak Ibu Ratna. Hujan mulai turun di luar, seolah ikut merasakan kepedihan yang terjadi di dalam rumah. Nara menatap Bima sekali lagi, tatapan terakhir yang penuh dengan kekecewaan. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju pintu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia membuka pintu dan melangkah keluar, ke dalam kegelapan malam yang basah dan dingin. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan suara tangis bayi yang tak terdengar di dalam kehangatan rumah, dan menyisakan seorang wanita hamil 7 bulan yang berjalan sendirian di tengah hujan deras, tanpa tujuan, dengan hati yang hancur berkeping-keping. Di dalam rumah, Bima hanya bisa terduduk lemas di sofa, sementara ibunya tersenyum puas. Surga kecil Nara telah direnggut paksa darinya. Langkah Nara terasa berat, bukan hanya karena beban di perutnya, tetapi juga karena beban di hatinya. Setiap tetes air hujan yang jatuh di tubuhnya terasa seperti jarum yang menusuk kulit. Gaun daster tipis yang ia kenakan basah kuyup dalam sekejap, menempel di tubuhnya, membuat udara dingin semakin menusuk tulang. Ia terus berjalan, tanpa arah, tanpa tujuan. Jalanan komplek perumahan itu sepi. Hanya suara hujan dan isak tangisnya yang tertahan yang menjadi musik pengiring malam itu. Ia tidak tahu harus kemana. Orang tuanya sudah lama tiada. Kerabat jauh ada di luar kota, dan ia tidak ingin merepotkan mereka dengan kondisinya yang menyedihkan. Teman-temannya mungkin akan membantunya, tetapi rasa malu menghalanginya untuk menghubungi mereka. Bagaimana ia akan menjelaskan bahwa ia diusir oleh mertuanya sendiri, dan suaminya hanya diam saja? Pikirannya kacau. Ia teringat semua kenangan manis bersama Bima. Saat Bima melamarnya, saat mereka berjanji akan selalu bersama dalam suka dan duka. Janji itu terasa seperti lelucon pahit sekarang. Pria yang seharusnya menjadi pelindungnya, justru membiarkannya terlempar ke jalanan dalam kondisi paling rentan. Rasa cinta yang dulu membuncah kini berubah menjadi kekecewaan yang begitu dalam, begitu pekat hingga menyesakkan dada. Ia terus berjalan hingga kakinya terasa lelah. Ia berhenti di sebuah halte bus yang kosong.
Ia duduk di bangku besi yang dingin, memeluk perutnya erat-erat, seolah mencoba melindungi anaknya dari kekejaman dunia. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah perasaan hampa dan dingin. Di dalam perutnya, sang bayi bergerak. Sebuah tendangan kecil yang biasanya membuatnya tersenyum, kini terasa seperti pengingat. Ia tidak sendirian. Ada nyawa lain yang bergantung padanya. Ia tidak boleh menyerah. Demi anak ini, ia harus kuat. Ia harus bertahan hidup. Kesadaran itu memberinya sedikit kekuatan. Ia mulai berpikir lebih jernih. Ia memeriksa kantong dasternya, berharap ada sesuatu di sana. Nihil. Ia tidak membawa apa-apa. Tidak ada ponsel, tidak ada dompet. Ia benar-benar terusir hanya dengan pakaian di badan. Ia duduk di halte itu sampai hujan sedikit reda, menyisakan gerimis. Ia harus mencari tempat berteduh yang layak untuk malam ini. Ia teringat sebuah kawasan di pinggir kota yang banyak terdapat rumah-rumah kos murah. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berjalan ke arah sana. Ia tidak punya uang, tetapi ia akan mencoba peruntungannya, memohon belas kasihan dari pemilik kos. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia tiba di kawasan tersebut. Ganggang sempit dan becek menyambutnya. Ia melihat sebuah papan bertuliskan, "Terima kos putri." Ia memberanikan diri mengetuk pintu rumah pemiliknya. Seorang ibu gemuk dengan wajah galak membuka pintu. "Mau apa malam-malam begini?" tanyanya ketus. "Maaf, Bu. Saya sedang mencari kamar kos. Tapi saya tidak punya uang sekarang. Saya bisa bayar nanti. Saya akan cari kerja besok," ucap Nara dengan suara parau. Ibu pemilik kos itu memandangnya dari atas ke bawah. Melihat penampilannya yang basah kuyup dan perutnya yang besar, wajahnya menunjukkan rasa curiga. "Tidak ada. Tidak terima utang. Pergi sana." Pintu dibanting tepat di depan wajah Nara. Penolakan itu membuatnya semakin terpuruk. Ia mencoba di beberapa tempat lain, dan jawabannya selalu sama. Tidak ada yang mau menerima seorang wanita hamil tanpa uang dan tanpa identitas. Ia hampir putus asa. Ia duduk di depan sebuah warung yang sudah tutup, punggungnya bersandar di pintu gulung yang dingin. Ia memejamkan mata, rasa lelah dan lapar mulai menggerogotinya. Mungkin lebih baik ia menyerah saja. Saat itulah, sebuah suara lembut menyapanya. "Kamu kenapa, Nak?" Nara membuka matanya. Seorang nenek tua penjual jamu gendong berdiri di hadapannya, menatapnya dengan iba. Nenek itu baru saja selesai berkeliling dan hendak pulang. Saya tidak punya tempat tinggal," jawab Nara lirih. Nenek itu melihat kondisi Nara dan menghela napas. "Ya sudah, ikut nenek saja malam ini. Nenek punya kamar kecil di belakang. Tidak bagus, tapi setidaknya bisa untuk tidur dan tidak kedinginan." Tawaran itu seperti setetes air di tengah gurun. Nara mengangguk lemah, air matanya kembali menetes, kali ini karena rasa haru. Ia mengikuti nenek itu ke sebuah rumah petak kecil di ujung gang. Kamarnya memang sangat sempit, hanya cukup untuk satu kasur tipis di lantai dan sebuah lemari kecil yang sudah reyot. Tapi bagi Nara, kamar itu terasa seperti istana. Nenek itu memberinya handuk kering dan sepotong baju ganti, lalu membuatkannya segelas teh hangat dan memberinya sebungkus nasi dengan lauk seadanya. Nara makan dengan lahap. Itu adalah makanan ternak yang pernah ia makan seumur hidupnya. Malam itu, ia tidur di kasur tipis itu, dengan selimut usang milik sang nenek. Untuk pertama kalinya dalam beberapa jam terakhir, ia merasa sedikit aman. Ia berterima kasih pada nenek baik hati itu dalam hati. Ia berjanji pada dirinya sendiri, mulai besok, ia akan memulai hidup baru. Ia akan melupakan Bima dan semua kepahitan di masa lalu. Ia akan fokus pada masa depannya dan masa depan anaknya. Keesokan harinya, Nara bangun pagi-pagi sekali. Ia membantu nenek penjual jamu itu menyiapkan dagangannya. Sebagai ucapan terima kasih, ia membersihkan seluruh rumah petak itu hingga bersih. Sang nenek, yang biasa dipanggil Mbah Siti, sangat senang dengan ketekunan Nara. "Kamu tinggal saja di sini dulu sampai kamu dapat pekerjaan, Nak. Anggap saja rumah sendiri," ucap Mbah Siti. Nara sangat berterima kasih. Hari itu juga, ia mulai mencari pekerjaan. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, menawarkan tenaganya. Tetapi tidak ada yang mau menerima seorang wanita hamil 7 bulan sebagai pegawai. Mereka takut Nara akan merepotkan. Penolakan demi penolakan ia terima, tetapi ia tidak menyerah. Setelah 3 hari mencari, akhirnya ia mendapatkan pekerjaan. Bukan pekerjaan kantoran yang nyaman,
tetapi sebagai pencuci piring di sebuah warung makan Padang yang ramai. Gajinya kecil, hanya cukup untuk membayar sewa kamar dan membeli makanan. Tetapi Nara tidak mengeluh. Ia bersyukur setidaknya ia punya penghasilan sendiri. Setiap hari, ia bekerja dari siang hingga malam. Berdiri berjam-jam, mencuci tumpukan piring kotor yang seolah tidak ada habisnya. Tangannya menjadi kasar dan seringkali terluka. Punggungnya terasa sakit dan kakinya bengkak. Tetapi setiap kali ia merasa lelah, ia akan mengelus perutnya. Kekuatan itu datang lagi. Ia sedang berjuang untuk pahlawan kecilnya. Ia menyewa kamar kos sendiri, sebuah ruangan sempit dan pengap yang tidak jauh dari tempatnya bekerja. Ia tidak mau terus-menerus merepotkan Mbah Siti. Ia membeli beberapa potong pakaian bekas yang layak pakai dan peralatan masak sederhana. Ia mulai menata hidupnya dari nol. Di dalam kamar kos yang sempit itu, Nara belajar menjadi kuat. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu seperti cerita dongeng. Ia belajar bahwa ia tidak bisa bergantung pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Rasa sakit karena dikhianati perlahan berubah menjadi tekad yang membaja. Ia tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya lagi. Ia akan membuktikan pada dunia, pada mertuanya, dan pada Bima, bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ia akan membesarkan anaknya menjadi orang yang hebat, tanpa bantuan dari mereka. Luka di hatinya mungkin tidak akan pernah sembuh total, tetapi luka itu telah menempa dirinya menjadi pribadi yang baru, pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Langkahnya yang dulu penuh luka, kini mulai menapaki jalan baru yang ia bangun sendiri dengan keringat dan air mata. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Rutinitas Nara kini terpola dengan keras. Bangun sebelum subuh di kamar kosnya yang pengap, memasak nasi sekadarnya untuk bekal, lalu berjalan kaki ke warung makan Padang tempatnya bekerja. Pekerjaan dimulai pukul 10 pagi, namun ia selalu datang lebih awal untuk membantu persiapan. Dunia Nara kini adalah bagian belakang warung. Tempat cuci piring yang lembab, berlantai licin karena cipratan minyak dan sisa kuah gulai. Di sana, ia berperang dengan tumpukan piring, mangkuk, dan gelas yang seolah tak pernah ada habisnya. Uap panas dari air bilasan bercampur dengan bau amis dan sisa bumbu, menempel di pakaian dan rambutnya. Pemilik warung, seorang pria Minang bertubuh gempal yang dipanggil Uda Amin, adalah orang yang keras. Ia tidak pernah tersenyum dan bicaranya selalu dengan nada tinggi. Namun, di balik sikap kasarnya, ada sedikit belas kasihan. Setiap malam, saat warung akan tutup, Uda Amin akan menyuruh Nara membungkus sisa makanan yang tidak habis terjual. Bawa pulang ini. Jangan dibuang-buang. Untuk kamu makan, katanya tanpa menatap Nara, seolah malu menunjukkan kebaikannya. Nara hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih pelan. Bungkusan nasi dengan rendang atau ayam pop itu adalah kemewahan baginya. Ia akan memakannya sedikit untuk makan malam, dan menyisakan sebagian besar untuk sarapan keesokan harinya. Kandungan Nara semakin membesar, memasuki bulan ke-8. Punggungnya terasa seperti mau patah setiap hari. Kakinya bengkak, dan terkadang ia merasa kram yang menyakitkan saat sedang berdiri mencuci piring. Ia tidak pernah mengeluh. Ia menelan semua rasa sakit itu dalam diam. Rekan-rekan kerjanya, beberapa pelayan wanita yang lebih muda, kadang menatapnya dengan iba. "Mbak Nara, istirahat dulu sebentar," kata salah satu dari mereka saat melihat wajah Nara pucat pasi. "Tidak apa-apa, sebentar lagi selesai," jawab Nara, selalu dengan senyum tipis yang dipaksakan. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia takut jika ia mengeluh, Uda Amin akan memecatnya. Ia membutuhkan pekerjaan ini. Ia membutuhkan setiap lembar rupiah untuk biaya persalinannya nanti. Ia sudah mulai menabung sedikit demi sedikit, menyisihkan beberapa ribu rupiah setiap hari, dan menyimpannya di bawah lipatan bajunya di dalam lemari. Kehidupan di rumah kos juga tidak mudah. Kamar mandinya dipakai bersama, dan ia harus antre setiap pagi. Tetangga kamarnya adalah pekerja malam yang sering membawa teman-temannya dan membuat gaduh sampai larut. Nara tidak pernah protes. Ia hanya mencoba tidur di tengah kebisingan itu, tangannya selalu memeluk perutnya. Ia sering berbicara pada bayinya dalam hati. "Sabar ya, Nak. Sebentar lagi kita akan punya tempat yang lebih baik. Ibu janji. Kamu yang kuat di dalam sana, ya." Komunikasi batin itu menjadi satu-satunya sumber kekuatannya. Ia sudah lama tidak memikirkan Bima atau Ibu Ratna. Bukan karena ia sudah memaafkan mereka, tetapi karena ia tidak punya waktu atau energi untuk itu. Pikirannya terlalu penuh dengan bagaimana cara bertahan hidup untuk hari esok, bagaimana memastikan bayinya akan lahir dengan selamat.
Masa lalu adalah kemewahan yang tidak bisa ia pikirkan. Suatu sore, saat warung sedang sangat ramai, Nara merasa perutnya kram hebat. Ia mencengkeram pinggiran bak cuci piring, mencoba menahan rasa sakit. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia pikir ini mungkin hanya kram biasa. Tetapi rasa sakitnya tidak hilang, malah semakin menjadi. Uda Amin yang kebetulan lewat melihatnya. "Kamu kenapa?" tanyanya dengan dahi berkerut. "Perut saya sakit sekali, dah," rintih Nara. Uda Amin melihat wajah Nara yang pucat dan napasnya yang tersengal. Ia mendecakkan lidah, terlihat panik. Ia lalu berteriak memanggil istrinya. "Uni, cepat ke sini. Ini si Nara mau melahirkan sepertinya." Istri Uda Amin, seorang wanita yang sama gemuknya, segera datang. Ia memapah Nara untuk duduk. Setelah memeriksa sebentar, ia menggeleng. Ini bukan mau melahirkan. Ini kontraksi palsu. Tapi dia kecapean. "Kamu ini, Bima. Sudah saya bilang, jangan paksakan dia bekerja terlalu keras," omelnya pada suaminya. Uda Amin menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Lalu bagaimana?" "Sudah, kamu antar dia pulang ke kosnya. Biar dia istirahat. Besok-besok, jangan suruh dia kerja di bagian cuci piring lagi. Suruh dia bantu-bantu di kasir saja, sambil duduk." Hari itu, Nara diantar pulang oleh Uda Amin. Ia merasa tidak enak hati sekaligus bersyukur. Keesokan harinya, tugasnya berubah. Ia duduk di meja kasir, menerima pembayaran dari pelanggan. Pekerjaannya jauh lebih ringan. Ia tidak perlu lagi berdiri berjam-jam. Dari meja kasir, ia bisa melihat dunia luar. Ia melihat keluarga yang makan bersama, pasangan muda yang tertawa bahagia. Pemandangan itu terkadang membuat hatinya nyeri, mengingatkannya pada kehidupan yang telah direnggut darinya. Tetapi ia segera menepis perasaan itu. Ia tidak boleh cengeng. Uang tabungannya perlahan bertambah. Ia sudah mencari informasi tentang puskesmas terdekat untuk melahirkan. Biayanya tidak mahal, dan ia yakin tabungannya akan cukup. Ia sudah menyiapkan sebuah tas kecil berisi beberapa potong baju bayi bekas yang ia beli di pasar loak, kain bedong, dan popok. Semua sudah siap. Ia hanya tinggal menunggu waktu. Bertahan demi sebuah nyawa. Itulah yang menjadi mantra hidupnya. Setiap pagi ia bangun dengan mantra itu, dan setiap malam ia tidur dengan harapan yang sama. Ia tidak punya apa-apa lagi di dunia ini, kecuali nyawa yang tumbuh di dalam rahimnya. Dan demi nyawa itu, ia rela melakukan apa saja. Ia telah menjadi pejuang tangguh yang ditempa oleh kerasnya kehidupan, siap menyambut pertempuran terbesarnya, yaitu menjadi seorang ibu. Pekerjaan di meja kasir warung makan Padang ternyata tidak berlangsung lama. Saat kandungan Nara memasuki usia 9 bulan, dan perutnya sudah terlihat sangat besar, Uda Amin dan istrinya memanggilnya. Dengan berat hati, mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa mempekerjakannya lagi. "Bukan kami tidak mau menolongmu, Nara. Tapi kami takut terjadi apa-apa denganmu di sini. Sebentar lagi kamu melahirkan. Lebih baik kamu fokus menjaga kesehatanmu," kata istri Uda Amin dengan nada lembut. Uda Amin memberinya gaji terakhir, ditambah bonus yang cukup besar. "Ini untuk tambahan biaya lahiranmu nanti," ucapnya. Nara menerima uang itu dengan mata berkaca-kaca. Ia mengerti keputusan mereka. Ia mengucapkan terima kasih berkali-kali atas semua kebaikan mereka selama ini. Sekali lagi, ia harus kehilangan pegangan. Tetapi kali ini, ia tidak putus asa. Tabungannya sudah cukup untuk biaya persalinan di puskesmas dan untuk bertahan hidup selama beberapa minggu ke depan. Ia kembali menjadi pengangguran. Hari-harinya diisi dengan menunggu di kamar kosnya yang sempit. Untuk mengusir kebosanan dan mencari tambahan uang, ia menawarkan jasa mencuci dan menyetrika pakaian untuk anak-anak kos lain. Upahnya tidak seberapa, tetapi cukup untuk membeli makan sehari-hari, sehingga ia tidak perlu menyentuh uang tabungan untuk persalinannya. 2 minggu setelah berhenti bekerja di warung Padang, seorang tetangga kos memberinya informasi. Ada sebuah kafe kecil yang baru buka di ujung jalan, membutuhkan seorang kasir paruh waktu. "Coba saja, Mbah. Kafenya sepi, tidak seramai warung Padang. Kerjanya cuma dari sore sampai malam," kata tetangga itu. Nara memutuskan untuk mencoba. Ia datang ke kafe itu, yang bernama Sudut Teduh. Tempatnya memang kecil dan nyaman, dengan interior kayu dan beberapa tanaman hias. Pemiliknya seorang wanita muda yang ramah. Melihat kondisi Nara, sang pemilik awalnya ragu. Tetapi setelah mendengar cerita singkat Nara dan melihat tekad di matanya, ia luluh.
Baiklah, kamu bisa mulai bekerja besok. Tapi kalau kamu merasa tidak kuat, jangan dipaksakan ya, kata sang pemilik. Nara sangat bersyukur. Pekerjaan ini jauh lebih baik. Suasananya tenang, dan ia bisa lebih banyak duduk. Pelanggannya pun tidak banyak, kebanyakan mahasiswa atau pekerja kantoran yang mampir untuk mencari ketenangan. Di kafe itulah, untuk pertama kalinya, ia melihat pria itu. Seorang pria berusia akhir 30-an, berpenampilan rapi dengan kemeja lengan panjang yang digulung hingga siku. Ia datang sendirian, memilih meja di sudut paling pojok, memesan secangkir kopi hitam, dan membuka laptopnya. Ia tidak banyak bicara, hanya tersenyum tipis saat memesan dan membayar. Pria itu, yang Nara kemudian tahu bernama Tirtayasa, menjadi pelanggan tetap. Ia datang hampir setiap sore, selalu memesan kopi yang sama dan duduk di meja yang sama. Ia tampak seperti orang yang tenggelam dalam pekerjaannya, tetapi matanya terkadang menatap berkeliling, seolah menyimpan kesepian yang dalam. Nara tidak pernah berinteraksi dengannya lebih dari sekadar transaksi jual-beli. Tetapi ia sering memperhatikannya diam-diam. Ada aura tenang dan berwibawa dari pria itu, membuatnya berbeda dari pelanggan lain. Suatu sore, kafe sedang sangat sepi. Hanya ada Tirtayasa di mejanya. Saat hendak pulang, ia membayar di kasir seperti biasa. Setelah ia pergi, Nara melihat sebuah dompet kulit berwarna coklat tergeletak di meja kasir. Ia segera tahu itu milik Tirtayasa. Tanpa berpikir dua kali, Nara meminta izin pada pemilik kafe untuk keluar sebentar. Ia berlari kecil, sejauh yang perutnya mampukan, keluar dari kafe. Ia melihat Tirtayasa baru saja akan masuk ke mobilnya yang terparkir tidak jauh dari sana. "Permisi, Pak." "Tunggu," panggil Nara. Napasnya sedikit terengah. Tirtayasa berbalik, menatap Nara dengan heran. "Ini, Pak. Dompet Bapak tertinggal di meja kasir," ucap Nara sambil menyodorkan dompet itu. Tirtayasa memeriksa sakunya dan baru sadar dompetnya tidak ada. Wajahnya menunjukkan kelegaan. Ia mengambil dompet itu dari tangan Nara. "Terima kasih banyak, Mbak. Saya tidak sadar sama sekali. Ini sangat penting, isinya semua dokumen saya." "Sama-sama, Pak," jawab Nara sambil tersenyum. Ia hendak berbalik kembali ke kafe. "Tunggu sebentar," tahan Tirtayasa. Ia membuka dompetnya, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu. "Ini untuk Mbak, sebagai ucapan terima kasih." Nara terkejut. Ia menggelengkan kepala. "Tidak usah, Pak. Saya ikhlas. Itu sudah kewajiban saya." Tirtayasa menatap Nara lekat. Ia melihat kejujuran di mata wanita itu. Ia juga melihat kelelahan dan perjuangan di wajahnya. Matanya lalu turun ke perut Nara yang buncit. "Kamu hebat sekali," ucapnya pelan, lebih seperti bergumam pada diri sendiri. Nara tidak mengerti maksudnya. "Kalau begitu, tolong diterima sebagai penghargaan atas kejujuran Mbak." "Saya tidak menerima penolakan," kata Tirtayasa, kali ini dengan nada yang lebih tegas namun tetap lembut. Ia meraih tangan Nara dan meletakkan uang itu di telapak tangannya. Nara merasa canggung, tetapi ia tidak bisa menolak lagi. Ia hanya bisa mengangguk. "Terima kasih, Pak." Tirtayasa tersenyum, senyum tulus pertama yang Nara lihat darinya. Ia lalu masuk ke mobilnya dan pergi. Nara kembali ke kafe dengan perasaan campur aduk. Uang itu jumlahnya lebih besar dari gajinya selama seminggu. Ia bisa membeli banyak perlengkapan bayi yang lebih layak. Tetapi bukan uang itu yang paling membekas di hatinya, melainkan tatapan pria itu, dan kata-katanya. "Kamu hebat sekali." Sudah sangat lama tidak ada yang memujinya. Sudah sangat lama tidak ada yang melihatnya lebih dari sekadar seorang wanita hamil yang menyedihkan. Pertemuan tak terduga itu, insiden dompet yang tertinggal, terasa seperti sebuah titik kecil cahaya di dalam lorong hidupnya yang gelap. Ia tidak tahu bahwa titik cahaya itu akan segera membesar, menerangi jalannya, dan mengubah takdirnya selamanya. Setelah insiden dompet, ada yang berubah dalam interaksi antara Nara dan Tirtayasa. Pria itu tetap datang setiap sore, memesan kopi hitam tanpa gula, dan duduk di sudut pojok. Tetapi ia tidak lagi langsung membuka laptopnya. Ia akan berhenti sejenak di meja kasir, menyapa Nara dengan senyum tipis. "Bagaimana kabarmu hari ini?" tanyanya di sore pertama setelah kejadian itu. "Baik, Pak. Terima kasih," jawab Nara, sedikit canggung. Pertanyaan itu menjadi sebuah ritual. Setiap hari, Tirtayasa akan menanyakan hal yang sama, dan Nara akan menjawab dengan jawaban yang serupa. Perlahan, percakapan mereka mulai sedikit lebih panjang.
Sudah masuk bulan keberapa? Tanyanya suatu hari, matanya menatap sekilas ke perut Nara yang semakin membesar. Sudah mau masuk 9 bulan, Pak. Sebentar lagi, ya. Sudah disiapkan semuanya? Nara tersenyum kecil. Sudah, Pak. Seadanya. Jawaban itu membuat Tirtayasa terdiam sejenak. Ia bisa melihat di balik senyum Nara ada banyak hal yang tidak terucap. Ada perjuangan, ada kekhawatiran, ada kerapuhan yang coba ditutupi dengan ketegaran. Nara sendiri merasa aneh. Ia yang biasanya tertutup dan tidak mudah percaya pada orang lain, terutama laki-laki, merasa nyaman berbicara dengan Tirtayasa. Pria itu tidak pernah bertanya hal-hal yang bersifat pribadi atau menghakimi. Pertanyaannya selalu sopan dan penuh perhatian. Ia tidak pernah mengungkit soal suami atau keluarga Nara. Ia seolah mengerti ada batas yang tidak boleh ia lewati. Setiap kali membayar, Tirtayasa selalu meninggalkan uang kembaliannya di meja. Jumlahnya tidak sedikit. Awalnya Nara selalu mencoba mengembalikan, tapi pria itu selalu menolak dengan halus. Anggap saja untuk membeli vitamin untuk calon bayi, katanya suatu kali. Penolakan Nara perlahan luntur. Ia menerima kebaikan itu bukan sebagai sedekah, melainkan sebagai bentuk perhatian yang tulus. Ia menggunakan uang itu untuk membeli susu ibu hamil, buah-buahan, dan beberapa perlengkapan bayi tambahan yang lebih baik dari yang ia beli di pasar loak. Suatu malam, hujan turun sangat deras, mengingatkan Nara pada malam saat ia diusir dari rumah. Kafe sudah mau tutup, dan hanya tersisa Nara dan pemilik kafe yang sedang membereskan dapur. Tirtayasa baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan berjalan ke kasir untuk membayar. "Kamu pulang naik apa?" tanyanya saat melihat hujan lebat di luar. "Jalan kaki, Pak. Kos saya tidak jauh dari sini." Tirtayasa mengerutkan dahinya. "Jalan kaki di tengah hujan begini? Dengan kondisi kamu yang seperti ini? Ayo, saya antar." Nara langsung menggeleng. "Tidak usah, Pak. Terima kasih. Saya bisa pakai payung." "Saya tidak menerima penolakan. Ini bukan permintaan, ini perintah," ucap Tirtayasa. Nadanya terdengar sedikit lebih tegas, namun matanya menunjukkan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Pemilik kafe yang mendengar percakapan itu ikut menimpali. "Sudah, Nara. Ikut saja dengan Pak Tirta. Bahaya kamu jalan sendirian malam-malam begini, apalagi sedang hujan." Akhirnya, Nara tidak bisa menolak. Ia merasa tidak enak, tetapi ia juga tahu mereka benar. Dengan canggung, ia berjalan di bawah payung yang dipegang Tirtayasa menuju mobilnya. Mobil itu mewah dan bersih, sangat kontras dengan penampilan Nara yang sederhana. Di dalam mobil, keheningan terasa pekat, hanya dipecah oleh suara hujan yang menghantam kaca. "Maaf merepotkan, Pak," ucap Nara memecah kesunyian. "Kamu tidak merepotkan. Saya yang seharusnya minta maaf karena sedikit memaksa," jawab Tirtayasa tanpa mengalihkan pandangan dari jalanan di depannya. Ia lalu bertanya dengan hati-hati, "Kamu tinggal sendirian?" Nara terdiam sejenak. Ia mengangguk pelan. "Iya, Pak." Tirtayasa tidak bertanya lebih jauh. Ia seolah mengerti bahwa Nara belum siap untuk berbagi lebih banyak. Ia mengantar Nara sampai tepat di depan gang menuju rumah kosnya. "Terima kasih banyak, Pak," ucap Nara saat turun dari mobil. "Hati-hati. Jaga kesehatanmu dan bayimu," kata Tirtayasa. Ia menunggu sampai Nara menghilang di dalam gang sebelum akhirnya melajukan mobilnya. Malam itu, di kamar kosnya yang sempit, Nara merenung. Kebaikan Tirtayasa terasa begitu nyata, namun juga begitu membingungkan. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia begitu peduli pada orang asing sepertinya? Sebagian dari dirinya merasa takut jika ada niat tersembunyi di balik semua kebaikan itu. Hatinya yang pernah hancur karena pengkhianatan masih sulit untuk percaya. Namun, sebagian dirinya yang lain merasakan kehangatan. Sudah lama ia tidak merasakan diperhatikan dan dilindungi. Tirtayasa tidak pernah bersikap kurang ajar. Ia selalu menjaga jarak, bicaranya sopan, dan tatapannya penuh hormat. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin akrab dalam batasan profesional sebagai kasir dan pelanggan. Tirtayasa kadang membawakan Nara makanan ringan atau jus buah. Nara akan menerimanya dengan rasa sungkan yang semakin berkurang. Ia mulai melihat Tirtayasa bukan hanya sebagai pelanggan baik hati, tetapi sebagai seorang teman, satu-satunya teman yang ia punya di kota ini. Ia mulai berani bercerita sedikit tentang dirinya, tentu saja tanpa menyebut nama Bima atau mertuanya. Ia hanya bercerita bahwa ia datang ke kota ini untuk memulai hidup baru,
dan ia sedang berjuang sendirian untuk menyambut kelahiran anaknya. Setiap kali Nara bercerita, Tirtayasa hanya mendengarkan dengan saksama. Tidak ada komentar, tidak ada nasihat. Ia hanya menjadi pendengar yang baik. Dan bagi Nara, itu sudah lebih dari cukup. Didengarkan tanpa dihakimi adalah sebuah kemewahan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tangan yang menawarkan harapan itu kini terasa semakin nyata. Bukan lagi hanya dalam bentuk uang atau tumpangan, tetapi dalam bentuk kehadiran dan perhatian yang tulus. Nara tidak tahu akan dibawa kemana arah takdirnya oleh tangan itu. Ia hanya tahu, untuk saat ini, tangan itu telah memberinya kekuatan untuk terus melangkah, setidaknya sampai hari di mana ia akan bertemu dengan pahlawan kecilnya. Harapan itu, sekecil apapun, sudah cukup untuk membuatnya bertahan. Waktu yang ditunggu sekaligus ditakuti Nara akhirnya tiba. Dokter di puskesmas memperkirakan bayinya akan lahir dalam waktu kurang dari seminggu. Tubuhnya terasa semakin berat dan cepat lelah. Dengan berat hati, ia harus berhenti dari pekerjaannya di kafe sudut teduh. Sore itu adalah hari kerja terakhirnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada pemilik kafe yang telah memberinya kesempatan. Saat Tirtayasa datang, Nara memberanikan diri untuk berbicara lebih dulu. "Pak, hari ini hari terakhir saya bekerja," ucapnya dengan senyum tipis. Tirtayasa tampak terkejut. "Kenapa?" "Sudah waktunya saya fokus untuk persiapan melahirkan, Pak." Dokter bilang tinggal menghitung hari. Pria itu terdiam lama. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kekhawatiran di sana. "Lalu, setelah kamu melahirkan, bagaimana?" tanyanya pelan. "Saya akan fokus mengurus anak saya. Mungkin nanti kalau sudah lebih kuat, saya akan cari pekerjaan lagi," jawab Nara, mencoba terdengar optimis. Ia lalu mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan Tirtayasa selama ini. Pria itu hanya mengangguk, tidak banyak bicara seperti biasanya. Saat ia pergi, Nara merasa ada sedikit kehilangan. Sosok pendengar setianya setiap sore tidak akan ada lagi. 2 hari kemudian, saat Nara sedang mencuci baju bayinya di kamar mandi umum rumah kos, ibu pemilik kos memanggilnya. "Non, ada tamu." "Cari kamu." Nara mengerutkan dahi. "Tamu? Siapa yang akan mencarinya?" Ia tidak punya kenalan lain selain orang-orang di warung Padang dan kafe. Dengan perasaan heran, ia mengeringkan tangannya dan berjalan ke depan. Jantungnya berdebar kencang saat melihat siapa yang berdiri di depan gerbang kos. Tirtayasa. Pria itu tampak sedikit canggung berada di lingkungan kumuh seperti itu, tetapi ia tetap berdiri tegak dengan kemeja rapinya. "Pak Tirta, ada apa?" tanya Nara, terkejut. "Boleh saya bicara sebentar? Ada hal penting yang ingin saya sampaikan." Nara membawanya ke satu-satunya tempat yang bisa digunakan untuk menerima tamu, sebuah bangku kayu panjang di teras depan rumah kos. Mereka duduk dengan jarak yang cukup jauh. "Nara, saya tahu ini mungkin tidak sopan dan sangat mendadak." Tirtayasa memulai pembicaraan, suaranya terdengar serius. "Saya sudah memikirkan ini selama 2 hari terakhir. Saya tidak bisa berhenti khawatir memikirkan kamu akan melalui proses persalinan dan membesarkan anak sendirian." Nara hanya diam, menunggu kelanjutan kalimatnya. "Saya seorang duda. Istri saya meninggal 5 tahun yang lalu karena sakit, dan kami tidak dikaruniai anak. Rumah saya besar, tapi terasa kosong dan sepi. Saya punya segalanya, tapi saya tidak punya keluarga untuk berbagi." Tirtayasa menarik napas dalam-dalam, lalu menatap lurus ke mata Nara. "Saya mengagumi kekuatanmu, kejujuranmu, dan harga dirimu. Saya belum pernah bertemu wanita setegar kamu. Karena itu, saya ingin menawarkan sesuatu." Nara masih diam, jantungnya berdebar semakin kencang. "Menikahlah dengan saya." Dunia Nara seakan berhenti berputar. Ia pasti salah dengar. Seorang pria kaya dan terhormat seperti Tirtayasa melamarnya, seorang wanita hamil tanpa status yang tinggal di kamar kos sempit? Ini pasti lelucon. "Saya serius, Nara," ucap Tirtayasa seolah bisa membaca pikiran Nara. "Ini bukan karena kasihan. Saya melihat sosok istri dan ibu yang luar biasa pada dirimu. Saya ingin membangun keluarga lagi. Saya berjanji akan menjadi suami yang baik untukmu, dan menjadi ayah yang sesungguhnya untuk anak yang kamu kandung. Saya akan menyayanginya seperti anak kandung saya sendiri." Nara tergagap. "Tapi, Pak, kita bahkan tidak saling mengenal dengan baik. Saya tidak mencintai Bapak." "Saya tahu," jawab Tirtayasa tenang. "Saya juga tidak akan memaksamu untuk langsung mencintai saya. Anggap saja ini sebuah kesepakatan.
Saya memberikanmu dan anakmu kehidupan yang layak, keamanan, dan sebuah keluarga. Kamu memberikan saya kesempatan untuk tidak lagi merasa kesepian, kesempatan untuk memiliki keluarga yang saya dambakan. Kita bisa belajar untuk saling menghargai dan menyayangi seiring berjalannya waktu. Kepala Nara pening. Tawaran ini terlalu besar, terlalu sulit untuk dicerna. Ia menatap tangannya yang kasar, lalu mengelus perutnya. Ia memikirkan masa depan anaknya. Jika ia menolak, anaknya akan lahir di kamar kos ini, tumbuh dalam kemiskinan dan kesulitan. Ia mungkin harus menitipkan anaknya pada orang lain saat ia bekerja keras membanting tulang. Anaknya tidak akan punya sosok ayah. Tetapi jika ia menerima, anaknya akan memiliki segalanya. Rumah yang nyaman, pendidikan terbaik, dan seorang ayah yang tampaknya tulus. Tapi bagaimana dengan dirinya? Apakah ia siap menyerahkan hatinya, meskipun sudah hancur, kepada orang asing? Apakah ia siap terikat dalam sebuah pernikahan tanpa cinta? Ini bukan tentang saya, ini tentang anak saya, bisiknya dalam hati. Ia teringat pada sumpahnya untuk memberikan kehidupan terbaik bagi anaknya. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doanya. Mungkin ini adalah jalan takdir yang harus ia tempuh. Ia menatap Tirtayasa, mencari kebohongan di mata pria itu, tetapi ia hanya menemukan ketulusan dan keseriusan. Saya menerima, ucap Nara akhirnya, suaranya pelan namun mantap. Tapi dengan satu syarat. Jangan pernah ungkit masa lalu saya, dan sayangi anak saya lebih dari bapak menyayangi saya. Tirtayasa tersenyum lega. Itu bukan syarat, Nara. Itu sudah menjadi janji saya. 3 hari kemudian, mereka menikah. Bukan di gedung mewah atau dengan pesta meriah. Mereka hanya datang berdua ke kantor urusan agama setempat. Nara mengenakan satu-satunya gamis terbaik yang ia punya, yang ia beli dari uang pemberian Tirtayasa. Tirtayasa mengenakan kemeja batik sederhana. Hanya ada wali hakim dan 2 orang saksi dari pihak kantor agama. Saat Tirtayasa mengucapkan ijab kabul dengan lancar dan tegas, hati Nara terasa aneh. Ada rasa getir mengingat pernikahan pertamanya yang penuh senyum palsu. Ia menandatangani buku nikah, sebuah ikrar suci yang ia dasari di atas kertas-kertas pahit pengalaman hidupnya. Setelah semuanya selesai, Tirtayasa membawanya pergi dari kawasan kumuh itu. Ia dibawa ke sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana. Saat gerbang tinggi itu terbuka, dan Nara melihat taman yang luas serta rumah yang megah, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia melangkah masuk ke dalam dunia baru itu bukan sebagai Nara yang malang, tetapi sebagai Nyonya Tirtayasa, dengan sebuah harapan baru dan janji masa depan yang cerah untuk anak yang dikandungnya. Babak baru telah dimulai. Memasuki gerbang rumah Tirtayasa untuk pertama kalinya terasa seperti melangkah ke dimensi lain. Nara, yang terbiasa dengan gang sempit dan kamar pengap, kini dihadapkan pada sebuah halaman luas yang tertata rapi dengan rumput hijau dan bunga-bunga berwarna-warni. Rumahnya besar, bertingkat 2 dengan pilar-pilar kokoh dan jendela-jendela lebar, lebih mirip sebuah resor mewah daripada tempat tinggal. Selamat datang di rumah, Nara, ucap Tirtayasa dengan senyum lembut saat mereka turun dari mobil. Seorang wanita paruh baya yang ramah, mengenakan seragam sederhana, menyambut mereka di pintu. Ia memperkenalkan diri sebagai Bei Inah, asisten rumah tangga yang sudah bekerja belasan tahun untuk Tirtayasa. Ini nyonya baru kita, Bei. Tolong bantu siapkan semua keperluannya, kata Tirtayasa. Bei Inah tersenyum hangat pada Nara. Selamat datang, nyonya. Mari, saya antar ke kamar. Nara merasa canggung dipanggil, nyonya. Ia mengikuti Bei Inah menaiki tangga marmer yang melingkar. Kamar yang disiapkan untuknya luar biasa besar. Ada tempat tidur ukuran raja, lemari pakaian yang luasnya seperti satu kamar kosnya dulu, dan sebuah kamar mandi pribadi dengan bak mandi besar. Semua perabot tampak mahal dan elegan. Di sudut ruangan, ada sebuah jendela besar yang menghadap langsung ke taman belakang yang asri. Tirtayasa masuk ke kamar beberapa saat kemudian. Ini kamarmu. Kamar saya ada di sebelahnya. Anggap saja rumah sendiri. Jangan sungkan meminta apapun pada Bei Inah. Istirahatlah, kamu pasti lelah. Setelah mengatakan itu, Tirtayasa pergi, memberikan Nara ruang dan waktu untuk beradaptasi. Nara duduk di tepi tempat tidur yang empuk. Ia merasa seperti orang asing, seorang penyusup di dalam kemewahan ini. Semuanya terasa seperti mimpi. Ia takut jika ia memejamkan mata, ia akan terbangun kembali di kamar kosnya yang sempit. Hari-hari pertama di istana barunya terasa aneh. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar, merasa malu dan tidak tahu harus berbuat apa.
Tirtayasa sepertinya mengerti. Ia tidak pernah memaksa Nara untuk berinteraksi. Ia hanya memastikan Nara makan dengan baik dan semua kebutuhannya terpenuhi. Pria itu membuktikan janjinya. Keesokan harinya setelah mereka menikah, ia membawa Nara ke rumah sakit swasta terbaik di kota itu untuk pemeriksaan kandungan. Dokternya seorang wanita yang ramah dan sabar, sangat berbeda dengan suasana ramai dan terburu-buru di puskesmas. Tirtayasa duduk di samping Nara selama pemeriksaan, mendengarkan setiap penjelasan dokter dengan saksama, menanyakan hal-hal yang tidak Nara mengerti. Untuk pertama kalinya, Nara merasa tidak sendirian dalam kehamilannya. Tirtayasa juga sudah menyiapkan kamar bayi yang sempurna. Letaknya persis di seberang kamar Nara. Di dalamnya ada tempat tidur bayi dari kayu terbaik, lemari penuh dengan pakaian bayi bermerek, dan segala macam mainan serta perlengkapan yang bahkan tidak pernah Nara bayangkan. Ia sering melihat Tirtayasa masuk ke kamar itu sendirian, hanya berdiri menatap boks bayi yang masih kosong dengan tatapan yang sulit diartikan. Nara tahu, pria itu sama mendambakan kehadiran sang bayi seperti dirinya. Rasa canggung Nara perlahan mencair. Kebaikan dan rasa hormat yang tulus dari Tirtayasa membuatnya merasa aman. Ia mulai berani keluar kamar, berjalan-jalan di taman, atau sekadar duduk di ruang keluarga yang luas sambil membaca buku-buku dari perpustakaan pribadi Tirtayasa. Ia juga mulai dekat dengan Bei Inah, yang sering menemaninya mengobrol dan menceritakan banyak hal tentang almarhumah istri Tirtayasa, seorang wanita yang baik hati namun rapuh karena penyakitnya. Dari cerita Bei Inah, Nara semakin yakin bahwa Tirtayasa adalah pria yang baik dan setia. Malam itu, seminggu setelah mereka menikah, Nara merasakan perutnya mulas bukan main. Rasa sakitnya datang dan pergi dengan interval yang semakin pendek. Ia tahu inilah saatnya. Dengan panik, ia mengetuk pintu kamar Tirtayasa. Pria itu membuka pintu dengan wajah khawatir. "Ada apa, Nara?" "Saya pikir sudah waktunya, Pak," ucap Nara sambil menahan sakit. Tanpa banyak bicara, Tirtayasa langsung bertindak. Ia memapah Nara dengan hati-hati, menyuruh Bei Inah mengambil tas perlengkapan bayi yang sudah disiapkan, dan melajukan mobilnya dengan tenang namun cepat menuju rumah sakit. Di rumah sakit, semuanya berjalan seperti dalam film. Nara langsung dibawa ke ruang bersalin privat. Tirtayasa tidak pernah meninggalkan sisinya. Saat kontraksi datang semakin hebat dan Nara menjerit menahan sakit, Tirtayasa menggenggam tangannya erat. "Kamu kuat, Nara. Kamu pasti bisa. Demi anak kita," bisiknya berulang kali. Kata-kata itu diucapkan oleh pria yang baru dikenalnya seminggu, memberinya kekuatan yang luar biasa. Ia merasa dihargai, didukung, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Bima. Setelah perjuangan selama beberapa jam, tangis bayi yang nyaring akhirnya pecah, memenuhi ruangan. Nara terisak, bukan karena sakit, tetapi karena lega dan haru. Seorang perawat meletakkan bayi laki-laki yang mungil dan kemerahan itu di dadanya. Ia sempurna. Semua rasa sakit dan penderitaan yang ia alami seolah terbayar lunas saat menatap wajah mungil itu. Ia menoleh ke arah Tirtayasa. Pria itu juga menangis dalam diam, air mata mengalir di pipinya saat menatap bayi itu. Perawat kemudian memberikan bayi itu kepada Tirtayasa. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Tirtayasa menggendong bayi itu. Ia menatapnya dengan tatapan penuh cinta dan keajaiban. "Selamat datang, jagoan ayah," bisiknya dengan suara bergetar. Nara, yang menyaksikan momen itu, merasakan kehangatan menjalar di hatinya. Ini bukan lagi sebuah kesepakatan. Pria ini, Tirtayasa, telah menepati janjinya. Ia telah menjadi seorang ayah bagi anaknya bahkan sejak detik pertama kelahirannya. Mereka menamai bayi itu Arka Bagaskara. Arka, yang berarti matahari. Sebuah nama yang dipilih Tirtayasa, dengan harapan anak itu akan menjadi penerang dan sumber kehangatan dalam keluarga kecil mereka. Nara setuju tanpa ragu. Di kamar perawatan yang mewah, Nara memandangi Tirtayasa yang tertidur di sofa dengan kelelahan, dan bayinya yang tertidur pulas di dalam boks di samping tempat tidurnya. Istana baru itu kini terasa seperti rumah. Kehidupan baru telah benar-benar dimulai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nara merasa bahagia. Sebuah kebahagiaan yang utuh dan nyata. 6 bulan berlalu begitu cepat. Arka tumbuh menjadi bayi yang sehat, tampan, dan sangat aktif. Ia adalah pusat dunia bagi Nara dan Tirtayasa. Istana yang dulu terasa dingin dan sepi, kini penuh dengan suara tawa bayi dan celotehannya yang belum jelas. Nara telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia bukan lagi wanita pemalu yang canggung. Ia telah berubah menjadi seorang ibu yang percaya diri dan nyonya rumah yang cakap.
Ia belajar mengatur jadwal para asisten rumah tangga, memilih menu makanan, dan menemani Tirtayasa saat ada acara-acara bisnis yang tidak terlalu formal. Hubungannya dengan Tirtayasa juga berkembang. Tidak ada lagi panggilan Pak atau Bapak. Tirtayasa memintanya untuk memanggil namanya langsung, atau Mas, seperti pasangan pada umumnya. Nara memilih memanggilnya Mas Tirta. Mereka tidur di kamar yang sama sekarang, meskipun masih ada jarak di antara mereka. Tidak ada tuntutan fisik dari Tirtayasa. Hubungan mereka lebih seperti sahabat yang saling menghormati, partner dalam membesarkan anak. Namun, benih-benih perasaan lain mulai tumbuh di hati Nara. Rasa terima kasihnya perlahan berubah menjadi kekaguman, dan kekaguman itu mulai bergeser ke arah rasa sayang yang tulus. Ia mendapati dirinya sering tersenyum sendiri saat melihat cara Tirtayasa bermain dengan Arka, atau saat pria itu pulang kerja dan hal pertama yang dicarinya adalah putra mereka. Nara pun mulai menunjukkan ketertarikan pada pekerjaan suaminya. Ia ingin mengerti dunia Tirtayasa, ingin bisa menjadi teman diskusi yang sepadan. Perusahaan Mas itu namanya apa? PT Tirta Jaya Perkasa, ya? Bergeraknya di bidang apa? Tanyanya suatu malam saat mereka sedang bersantai di ruang keluarga sementara Arka tertidur di pangkuannya. Tirtayasa tampak senang dengan pertanyaan itu. Iya, fokus utama kita di bidang konstruksi dan properti. Membangun perumahan, gedung perkantoran, hal-hal seperti itu, jelasnya dengan sabar. Ia lalu bercerita tentang proyek-proyek yang sedang ia kerjakan, tentang tantangan bisnis yang ia hadapi. Nara mendengarkan dengan penuh minat. Ia merasa bangga memiliki suami yang begitu hebat dan cerdas. Ia merasa hidupnya benar-benar telah diberkati. Semua kenangan pahit di masa lalu terasa semakin jauh, seperti mimpi buruk yang telah usai. Suatu Sabtu sore, Tirtayasa harus menyelesaikan beberapa pekerjaan mendesak. Ia memutuskan untuk bekerja dari rumah. Ruang kerjanya yang luas dipenuhi dengan tumpukan dokumen dan gulungan kertas biru rancang bangun. Nara masuk untuk membawakannya secangkir kopi. Ini kopinya, Mas. Jangan terlalu lelah, katanya sambil meletakkan cangkir di meja. Terima kasih, sayang, jawab Tirtayasa. Matanya masih fokus pada layar laptop. Nara tersenyum. Ia sedang merapikan beberapa majalah bisnis yang berserakan di atas meja kopi di depan sofa, saat matanya menangkap sebuah majalah internal perusahaan PT Tirta Jaya Perkasa. Sampulnya menampilkan foto sebuah gedung perkantoran megah yang baru saja selesai dibangun. Karena penasaran, Nara mengambil majalah itu dan mulai membolak-balik halamannya sambil duduk di sofa. Ada banyak foto-foto para petinggi perusahaan, laporan keuangan, dan artikel tentang kegiatan sosial perusahaan. Semuanya tampak asing baginya. Ia terus membalik halaman sampai ia tiba di sebuah rubrik berjudul Profil Manajer Proyek Berprestasi. Rubrik itu menampilkan wajah-wajah para manajer yang dianggap telah memberikan kontribusi besar bagi perusahaan. Mata Nara menelusuri foto-foto itu satu persatu. Dan kemudian, dunianya seakan berhenti. Jantungnya berhenti berdetak selama beberapa detik. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di salah satu sudut halaman itu, ada sebuah foto. Foto seorang pria yang tersenyum penuh percaya diri, mengenakan kemeja biru dan helm proyek berwarna putih. Senyum yang pernah membuat Nara jatuh cinta. Senyum yang juga ia lihat di malam saat ia diusir. Di bawah foto itu, tertera sebuah nama yang sangat ia kenal, nama yang telah ia coba kubur dalam-dalam di benaknya. Bima Aditama, manajer proyek pembangunan perumahan Green Valley. Tangan Nara gemetar hebat. Majalah itu jatuh dari pangkuannya ke lantai tanpa suara. Matanya terpaku pada foto itu. Bima, mantan suaminya. Pria yang membiarkannya pergi di tengah hujan. Pria yang tidak pernah berusaha mencarinya. Pria itu bekerja di sini, di perusahaan suaminya. Ia hidup nyaman, mendapatkan penghargaan, sementara Nara harus berjuang setengah mati di jalanan. Semua rasa sakit, penghinaan, dan amarah yang selama ini berhasil ia tekan, kini meledak tanpa ampun. Kenangan malam itu kembali berkelebat dengan sangat jelas. Suara dingin Ibu Ratna, wajah diam Bima, dinginnya air hujan, rasa sakit di hatinya. Semuanya kembali. Surga kecil yang baru saja ia bangun dengan susah payah terasa retak. Udara di ruangan mewah itu tiba-tiba terasa menyesakkan. Keamanan dan kebahagiaan yang ia rasakan selama 6 bulan terakhir terasa seperti ilusi yang rapuh. Tirtayasa, yang masih sibuk dengan laptopnya, tidak menyadari perubahan pada diri istrinya. Nara memungut kembali majalah itu dengan tangan yang gemetar. Ia menatap foto Bima sekali lagi,
memastikan ia tidak salah lihat. Tidak, ia tidak salah. Itu benar-benar Bima. Hantu dari masa lalunya kini memiliki wajah dan jabatan di dalam istana barunya. Kedamaiannya telah hancur. Dan di dalam kehancuran itu, sebuah perasaan baru yang dingin dan kelam mulai merayap di hatinya. Bukan lagi kesedihan, melainkan keinginan untuk sebuah perhitungan. Nara meletakkan majalah itu kembali ke meja dengan sangat hati-hati, seolah benda itu beracun. Ia berdiri dan berjalan keluar dari ruang kerja Tirtayasa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tirtayasa yang terlalu fokus pada pekerjaannya hanya bergumam pelan, mengira Nara pergi untuk menengok Arka. Tetapi Nara tidak pergi ke kamar Arka. Ia masuk ke kamarnya sendiri dan berdiri di depan cermin besar. Ia menatap pantulan dirinya. Seorang wanita dengan pakaian rumah yang nyaman, wajah yang terawat, dan tidak ada lagi sisa-sisa penderitaan di sana. Ia terlihat seperti Nyonya Tirtayasa. Tetapi di dalam matanya, api lama yang ia kira sudah padam kini berkobar kembali, lebih panas dan lebih berbahaya. Ia menghabiskan sisa sore itu dalam keheningan yang menakutkan. Ia memandikan Arka, menyuapinya, dan bermain dengannya seperti biasa, tetapi semua gerakannya terasa seperti mesin. Pikirannya berada di tempat lain, memutar ulang setiap detail penghinaan yang pernah ia terima. Ia ingat wajah sinis Ibu Ratna, ia ingat punggung Bima yang tidak pernah menoleh saat ia berjalan pergi ke tengah hujan, ia ingat dinginnya lantai hal tebus, ia ingat tangannya yang perih karena mencuci piring kotor. Kemarahan itu mengkristal menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Ini bukan lagi tentang kesedihan. Ini tentang keadilan. Atau mungkin, lebih dari itu, ini tentang pembalasan. Takdir telah memberinya kartu truf yang tidak pernah ia bayangkan, dan ia tidak akan ragu untuk menggunakannya. Malam itu, setelah ia menidurkan Arka di kamarnya, ia menunggu Tirtayasa. Pria itu masuk ke kamar mereka dengan wajah lelah, melonggarkan dasinya. Pekerjaan berat hari ini? Tanya Nara, suaranya terdengar datar. Lumayan. Ada sedikit masalah dengan proyek perumahan Green Valley, tapi sudah terkendali, jawab Tirtayasa sambil berjalan menuju lemari untuk berganti pakaian. Nara mengambil majalah internal perusahaan yang tadi ia bawa ke kamar. Ia meletakkannya di atas tempat tidur, terbuka di halaman profil manajer proyek. Proyek yang dikerjakan oleh Bima Aditama? Tanyanya lagi, dengan nada yang sama datarnya. Tirtayasa berhenti bergerak. Ia berbalik dan menatap Nara. Iya, kamu tahu dari mana? Nara tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah majalah. Tirtayasa berjalan mendekat dan melihat halaman yang terbuka. Oh, dari sini. Iya, itu dia. Bima salah satu manajer terbaik kami. Kenapa? Nara akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke mata Tirtayasa. Tatapannya dingin, tanpa emosi, yang justru membuat Tirtayasa merasa merinding. Dulu, saat Mas melamar saya di depan kamar kos saya yang sempit, Mas berjanji tidak akan menanyakan masa lalu saya. Dan saya berterima kasih untuk itu. Tapi malam ini, saya akan menceritakannya. Dan Nara pun bercerita. Ia menceritakan semuanya. Dari awal pernikahannya dengan Bima, hinaan yang ia terima setiap hari dari Ibu Ratna, sampai malam pengusiran itu. Ia menceritakannya tanpa air mata, tanpa isak tangis. Ia menyajikannya sebagai sebuah laporan fakta yang dingin dan brutal. Ia menceritakan bagaimana ia berjalan tanpa tujuan di tengah hujan, bagaimana ia ditolak dari satu rumah kos ke rumah kos lain, bagaimana ia harus bekerja sebagai pencuci piring dengan perut buncit hanya untuk bertahan hidup. Tirtayasa duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan setiap kata dengan wajah yang semakin mengeras. Ekspresi lelahnya hilang, digantikan oleh keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kemarahan yang terpancar dari sorot matanya. Ia menatap Nara, wanita yang ia kenal sebagai sosok yang lembut dan tegar, dan kini ia melihat luka yang begitu dalam di baliknya. Setelah Nara selesai bercerita, keheningan menyelimuti ruangan. Jadi, pria itu, Bima Aditama, manajer proyek kebanggaanmu itu, adalah mantan suami saya. Pria yang membiarkan saya dan anaknya yang saat itu masih dalam kandungan, terlempar ke jalanan tanpa sepeser pun uang, ucap Nara, mengakhiri ceritanya dengan penekanan yang tajam. Tirtayasa tidak bisa berkata-kata. Ia merasa marah pada Bima, pada Ibu Ratna, dan pada takdir yang begitu kejam pada wanita di hadapannya. Aku tidak tahu, Nara. Aku turut. Nara memotongnya. Aku tidak butuh rasa kasihanmu, Mas. Aku sudah melewati semua itu. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan dan kebenciannya.
Ia menatap Tirtayasa dengan tatapan yang tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Aku mau kamu pecat dia. Tirtayasa tertegun. Permintaan itu terdengar seperti sebuah perintah absolut. Nara, itu tidak semudah itu. Dia terikat kontrak, dan kinerjanya sangat baik. Memecat seseorang tanpa alasan yang jelas bisa jadi masalah hukum bagi perusahaan. Alasan? Nara tertawa, sebuah tawa dingin tanpa humor. Dia membuang istrimu yang sedang hamil 7 bulan ke jalanan di tengah malam. Apakah itu bukan alasan yang cukup jelas bagimu? Ini masalah pribadi, Nara. Bukan masalah profesional. Tirtayasa mencoba beralasan, meskipun suaranya terdengar ragu. Saat dia membiarkan aku kedinginan di jalanan, itu adalah masalah pribadi. Saat aku harus mencuci piring dengan perut sebesar ini untuk bisa makan, itu adalah masalah pribadi. Tapi saat namanya tercetak di majalah perusahaanmu, saat gajinya dibayar dengan uangmu, uang yang juga menghidupiku dan anaknya sekarang, itu sudah menjadi masalah profesional. Itu sudah menjadi masalahku. Dan masalahmu. Nara berdiri. Ia mendekati Tirtayasa, tatapannya menusuk. Mas, kamu sudah berjanji akan menjagaku dan Arka. Kamu sudah berjanji akan menjadi pelindung kami. Sekarang, buktikan janji itu. Aku tidak mau berbagi udara di bawah atap perusahaanmu dengan pria itu. Pilih, aku atau dia. Tidak ada keraguan lagi di mata Tirtayasa. Ia melihat luka yang menganga di jiwa istrinya. Ia melihat trauma yang kembali hidup. Ia adalah seorang pebisnis, tetapi malam ini, ia adalah seorang suami. Ia telah membuat sebuah janji, dan ia akan menepatinya. Ia mengangguk pelan. Baik. Ia meraih ponselnya di meja nakas. Ia tidak menelepon bagian personalia. Ia langsung mencari nomor Bima di kontak teleponnya. Halo, Bima. Maaf mengganggu malam-malam. Bisa kamu datang ke rumah saya sekarang? Ada hal yang sangat mendesak terkait proyek Green Valley yang harus kita diskusikan. Penting sekali. Terdengar suara Bima di seberang telepon yang menyanggupi, mungkin merasa tersanjung karena dipanggil langsung oleh bos besar di malam hari. Tirtayasa menutup teleponnya. Ia menatap Nara. Dia akan datang sebentar lagi. 30 menit kemudian, bel rumah berbunyi. Bei Inah membukakan pintu. Bima masuk ke ruang tamu yang megah dengan langkah percaya diri, membawa sebuah map di tangannya. Selamat malam, Pak. Ada masalah apa ya? Katanya dengan sikap profesional. Matanya lalu berkeliling ruangan, dan kemudian terpaku pada sosok wanita yang duduk dengan anggun di salah satu sofa. Wanita itu menatapnya dengan tatapan dingin yang tidak ia kenali. Tapi wajah itu, ia mengenali wajah itu. Butuh beberapa detik baginya untuk memproses. Nara? Ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Wajahnya langsung pucat pasi. Ia menatap Nara, lalu menatap Tirtayasa, lalu kembali ke Nara. Kebingungan dan kengerian menjalari wajahnya. Duduk, kata Tirtayasa, suaranya dingin dan berat. Bima duduk dengan kaku di tepi sofa, tubuhnya gemetar. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu didiskusikan tentang proyek, kata Tirtayasa. Saya rasa istri saya sudah menjelaskan semuanya dengan kehadirannya di sini. Bima menatap Nara. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Ia ingin mengatakan sesuatu, membela diri, meminta maaf, tetapi semua kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Mulai detik ini, Bima Aditama, kamu bukan lagi karyawan PT Tirta Jaya Perkasa. Kamu dipecat. Surat resmi dan pesangonmu akan diurus besok. Sekarang, silakan keluar dari rumah saya. Pemecatan itu disampaikan dengan singkat, tajam, dan tanpa ampun. Bima terguncang hebat. Ia menatap Tirtayasa, lalu menatap Nara dengan tatapan memohon. Nara, aku. Nara tidak bergeming. Ia hanya menatap Bima dengan sorot mata yang sama dinginnya, seolah pria di hadapannya itu hanyalah orang asing. Keheningannya adalah penolakan yang paling telak. Keluar, ucap Tirtayasa sekali lagi, dengan nada yang tidak ingin dibantah. Dengan langkah gontai dan wajah pias, Bima berdiri. Ia berjalan keluar dari istana itu. Dunianya hancur dalam sekejap. Malam itu, ia merasakan apa yang Nara rasakan dulu. Terlempar ke dalam kegelapan, dengan perasaan hampa dan putus asa. Pembalasan dendam itu telah tuntas, disajikan dengan dingin di puncak kekuasaan. Setelah suara mobil Bima menjauh dari halaman rumah, keheningan yang berat menyelimuti ruang tamu. Tirtayasa berjalan mendekati Nara yang masih duduk membeku di sofa. Ia berlutut di depan istrinya, menatapnya dengan lembut. Sudah selesai,
Nara. Semuanya sudah selesai. Saat itulah, pertahanan diri Nara yang sekeras baja akhirnya runtuh. Ketenangan dingin yang ia pasang sepanjang malam pecah berkeping-keping. Air mata yang ia tahan selama berbulan-bulan, air mata yang tidak pernah menetes saat ia diusir, saat ia kelaparan, saat ia kesakitan, kini tumpah ruah tanpa bisa dibendung. Ia menangis, bukan hanya tangisan sedih, tetapi tangisan yang melepaskan semua beban, semua amarah, semua rasa sakit yang terpendam begitu dalam. Tirtayasa tidak berkata apa-apa. Ia hanya menarik Nara ke dalam pelukannya, membiarkan istrinya menangis sepuasnya di bahunya. Ia mengelus punggung Nara dengan lembut, memberikan kekuatan dalam diam. Malam itu, di tengah isak tangis yang memilukan, ikatan mereka sebagai suami istri ditempa menjadi jauh lebih kuat. Mereka bukan lagi dua orang asing yang terikat kesepakatan. Mereka adalah sebuah tim, sebuah keluarga yang saling melindungi. Keesokan harinya, kabar pemecatan Bima menyebar cepat di kantor. Tidak ada yang tahu alasan pastinya, tetapi semua orang berspekulasi. Bima, yang kemarin masih menjadi manajer bintang, hari ini menjadi pecundang yang harus mengemasi barang-barangnya di bawah tatapan kasihan rekan-rekannya. Ia pulang ke rumah ibunya dengan perasaan hancur. Saat ia menceritakan apa yang terjadi, bahwa Nara kini adalah istri dari bos besarnya, Ibu Ratna pingsan karena syok. Saat ia siuman, yang ada hanyalah penyesalan dan ketakutan. Dunia mereka yang dulu terasa superior kini jungkir balik. Mereka telah membuang berlian dan kini harus menuai akibatnya. Bima kesulitan mencari pekerjaan baru. Catatan, dipecat, dari perusahaan sebesar PT Tirta Jaya Perkasa menjadi noda hitam dalam riwayat hidupnya. Mereka harus menjual banyak aset untuk bertahan hidup. Kesombongan mereka telah luruh, digantikan oleh kenyataan pahit. Sementara itu, di Istana Megah Tirtayasa, kehidupan kembali berjalan normal, namun dengan warna yang baru. Nara perlahan menemukan kedamaiannya kembali. Beban berat di pundaknya telah terangkat. Ia sadar, kelegaannya bukan datang dari kejatuhan Bima, melainkan dari tindakan Tirtayasa yang telah membuktikan kesetiaan dan cintanya. Pria itu telah membantunya merebut kembali harga dirinya yang hilang. Hubungan mereka menjadi semakin hangat dan tulus. Nara tidak lagi ragu untuk menunjukkan rasa sayangnya, dan Tirtayasa semakin terbuka menunjukkan cintanya. Mereka mulai membangun sebuah pernikahan yang sesungguhnya, didasari oleh rasa hormat, kepercayaan, dan cinta yang tumbuh perlahan namun pasti. 1 tahun kemudian, di taman belakang rumah yang luas, Arka yang sudah bisa berjalan dengan sedikit terhuyung-huyung, tertawa riang sambil mengejar seekor kupu-kupu. Nara mengawasinya dari teras sambil tersenyum. Senyumnya kini lepas, tanpa beban, mencerminkan kebahagiaan yang sejati. Tirtayasa datang dan memeluknya dari belakang, meletakkan dagunya di bahu Nara, persis seperti apa yang pernah Bima lakukan dulu. Tetapi kali ini, rasanya sangat berbeda. Pelukan ini terasa aman, tulus, dan penuh cinta. Lihat jagoan kita. Aktif sekali, kata Tirtayasa. Iya. Seperti ayahnya, jawab Nara sambil bersandar pada suaminya. Mereka memandangi putra mereka yang menjadi simbol dari awal baru kehidupan mereka. Nara menatap wajah Tirtayasa, pria yang datang ke dalam hidupnya sebagai orang asing dan kini telah menjadi segalanya. Terima kasih, Mas, bisiknya tulus. Untuk apa? Untuk semuanya. Untuk telah memperbaiki semua yang telah hancur. Tirtayasa tersenyum dan mencium kening Nara. Aku yang seharusnya berterima kasih. Kamu dan Arka telah memberiku alasan untuk hidup bahagia lagi. Nara memejamkan mata, menikmati momen itu. Babak pahit dalam hidupnya telah ia tutup dengan sempurna. Bukan dengan kebencian, melainkan dengan menemukan kebahagiaan baru yang jauh lebih besar. Ia telah kehilangan sebuah surga palsu, berjuang melewati neraka, dan akhirnya menemukan surganya yang sejati, di sini, di dalam pelukan pria yang mencintainya dan di tengah tawa riang putranya. Lembaran hidupnya kini bersih, siap untuk ditulisi dengan kisah-kisah indah yang akan mereka ciptakan bersama.